Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmalasari dengan NIM 12030300097 dari Prodi Hukum Tata Negara Siasah kelas C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai rangkuman-rangkuman materi dari mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Baik, yang pertama yaitu pada pertemuan ke-9 mengenai sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi ini dilihat pada masa Yunani kuno, pengertian konstitusi masih bersifat material, dalam artian belum berbentuk seperti yang dapat dimengerti pada zaman modern. Mengenai sejarah konstitusi pada Yunani kuno ini, meskipun pada masa itu tidak disebutkan secara eksplisit mengenai istilah konstitusi, namun sudah muncul substansi pemikiran, substansi kesadaran dan sebagainya mengenai sebuah konstitusi. Dan ada pula beberapa tokoh yang mendukung perkembangan konstitusi pada masa Yunani kuno ini, yaitu yang pertama ada Socrates. Menurutnya, pada masa ini sudah mulai ada beberapa substansi pemikiran mengenai konstitusi. Dan yang kedua ada Plato. Pada masa ini, menurut Plato, substansi pemikiran mengenai konstitusi sudah mulai dibukukan, seperti Politeia atau The Republic, Politikos atau The Statement, dan Nomoi atau The Law. Dan yang ketiga yaitu Aristoteles. Hasil pemikiran Plato mengenai konstitusi yang telah dikodifikasikan dalam bentuk buku dipertegas kembali oleh Aristoteles. Adapun perkembangan aliran konstitusi. Nah, dalam perkembangan konstitusi ini terdapat beberapa aliran. Yang pertama, aliran pertama itu oleh Anglo-Saxon atau disebut juga dengan aliran Rule of Law. Sistem hukum yang dimulai di Inggris, kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan koloni sebelumnya. Aliran ini memperoleh sumber hukum dari putusan pengadilan, sehingga tidak ada konstitusionalnya, melainkan berdasarkan adat atau putusan pengadilan. Yang kedua yaitu ada aliran Eropa kontinental atau Civil Law, atau disebut juga Kode Sivil, atau disebut juga Restat. Aliran ini dimulai di daratan dan menyebar ke bekas jajahan, di daratan Eropa dan menyebar ke bekas jajahan. Sistem hukum Eropa konstitusional biasa disebut sebagai Civil Law atau hukum Romawi. Prinsip utama dari hukum Eropa kontinental yaitu hukum bersifat mengikat karena merupakan bentuk peraturan yang terkodifikasi secara sistematis. Kepastian hukum adalah tujuan hukum dan dapat tercapai apabila seluruh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat diatur dengan peraturan tertulis seperti hukum. Selanjutnya ada kedudukan konstitusi. Sejak lahirnya konstitusi pada zaman Yunani kuno sampai sekarang, ada 3 poin yang dikehendaki oleh masyarakat. Yang pertama, konstitusi berperan sebagai pembatas kekuatan atau kekuasaan. Merupakan hal yang ada aturan hukum yang berperan untuk membatasi kewenangan daripada seorang penguasa ataupun pemimpin terhadap rakyatnya di suatu negara. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan kekuasaan atau disebut juga dengan abuse of power. Yang kedua yaitu konstitusi berperan sebagai pengatur kekuasaan. Nah, dalam artian konstitusi hadir sebagai sebuah garis haluan, bisa disebut sebuah garis haluan bagi para penguasa atau pemimpin. Artinya ada rambu-rambu, ada peraturan-peraturan yang bertujuan agar pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan penguasa searah dan sejalan dengan tujuan dari negara tersebut itu dibentuk. Nah, sedangkan yang ketiga ada konstitusi berperan sebagai penyamaan. Pada kedudukan ini bermaknakan dapat disebut yang paling fundamental karena pengakuan hak asasi manusia masyarakat negara itu sendiri tanpa harus membeda-bedakan dengan yang lainnya, tanpa harus diskriminatif, tanpa adanya kasta ataupun kelas di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya menimbulkan sekat antara penduduk yang satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa dokumentari Constitution yaitu Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi yang dianggap sebagai konstitusi tertulis tertua. Yang selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-10 mengenai terbentuknya konstitusi.
Sebelum terbentuknya konstitusi, ada latar belakang dari terbentuknya konstitusi. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu holistik, aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara itu sendiri. Adapun arti tengahnya, konstitusi ialah hukum dasar, yakni holistik aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit juga, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Adapun Piagam Madinah yang dianggap sebagai konstitusi tertulis tertua. Nah, konstitusi secara umum dibentuk dengan 3 cara, yaitu yang pertama given, dengan arti pemberian, dibentuk atas dasar pemberian dari seseorang penguasa. Negara yang memiliki karakter ini ialah Jepang atau oktroi. Negara ini juga sangat membutuhkan aturan dasar yang mengatur mereka sebagai warga negara dan pemimpin sebuah negara. Cara yang kedua untuk membentuk konstitusi yaitu dengan cara on purpose, atau disebut juga dalam artian yang sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan petinggi-petinggi negara dengan kesadarannya mereka masing-masing. Contoh negara ini ialah negara Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya cara revolution atau perlawanan. Nah, revolution ini dibuat secara revolusi dan hasil revolusi yang menetapkan konstitusi. Dapat terjadi apabila revolusi di masyarakat tertindas kepada penguasa yang diktator di suatu wilayah. Contoh dengan pembentukan konstitusi dengan cara ini, contoh negaranya yaitu negara Uni Soviet dan negara Spanyol. Adapun Staatsfundamental Norm, Hans Nawiaski berpendapat bahwa Staatsfundamental Norm itu merupakan sebuah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar sebuah negara. Terdapat pula 4 poin dari teori-teori, yaitu yang pertama, norma fundamental negara atau Staatsfundamental Norm, dan yang kedua, aturan dasar negara atau Staatsgrundgesetz. Yang ketiga yaitu undang-undang formal atau Formal Gesetz. Yang keempat yaitu peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, Verordnung and Autonomsatzung. Yang selanjutnya adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi konstitusi asal dari undang-undang dasar, di antaranya yang pertama, ideologi. Mengapa ideologi? Karena ideologi merupakan keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan dalam kehidupan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu norma. Karena merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan yang disertai sanksi-sanksi yang merupakan ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma itu terjadi atau dijalankan. Yang selanjutnya yaitu pada pertemuan yang ke-11 mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Pengertiannya yaitu dari konstitusi sendiri merupakan sebuah kumpulan peraturan dalam peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya. Dan yang kedua yaitu konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri adalah sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Yang ketiga yaitu negara. Nah, negara sendiri merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari komponen-komponen seperti pemerintah yang berdaulat, terus rakyat, terus wilayah, dan pengakuan baik secara de facto maupun de jure. Nah, adapun dasar kepentingan dari konstitusi sendiri yaitu yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut itu didirikan. Itu merupakan sebuah dasar harus ada. Dan yang kedua yaitu acuan baku bagi penyelenggara kekuasaan negara. Yang ketiga, konstitusi memuat hak-hak dari seluruh warga negara. Yang selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-12 mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Nah, sedangkan konstitusi Madinah ini banyak beberapa pendapat menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut R.A. Nicholson bahwa Piagam Madinah ini adalah sebuah charter dan
Menurut W. Montgomery Watt, yaitu Piagam Madinah merupakan sebuah the Constitution of Medina. Nah, muatan Piagam Madinah sendiri itu terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama kesepakatan. Dikarenakan tingginya tingkat heterogenitas di antara masyarakat Madinah pada saat itu, maka tercapailah sebuah kesepakatan yang mengatur antara hak kewajiban masing-masing setiap warga negaranya. Yang kedua yaitu karena adanya sebuah persamaan. Yang ketiga yaitu keadilan. Nah, keadilan ini membahas mengenai hak memperoleh perlakuan adil bagi seluruh masyarakat dari negara itu sendiri. Nah, ada pula beberapa golongan yang bahwa menerima Piagam Madinah itu sebagai konstitusi, dan ada juga golongan yang menolak bahwa Piagam Madinah itu bukan merupakan sebuah konstitusi. Nah, bagi yang menerima itu memiliki pendapat bahwa Piagam Madinah ini telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi, atau Piagam Madinah ini sudah memiliki apa yang harus ada dalam sebuah konstitusi. Sedangkan yang golongan menolak itu berpendapat bahwa Piagam Madinah ini tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan, yang dianggap bahwa itu kurang dari yang bisa dikatakan sebagai konstitusi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor daya ikat konstitusi pada pertemuan ke-13. Nah, daya ikat konstitusi ini terdapat 3 hal. Yang pertama, hukum. Di sini ada menurut K.C. Ware, menurutnya positivisme hukum atau konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, kemudian konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat. Hukum ini memiliki peranan yang penting, yang menjadi penentu daya tingkat dari sebuah konstitusi, karena hukum sendiri adalah aturan yang memaksa dan dibuat oleh pihak yang berwenang, kemudian hukum ini memiliki sanksi. Yang kedua yaitu politik. Nah, kekuasaan tanpa hukum adalah zalim, hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Karena salah satu penentu dari sebuah konstitusi, karena politik ini adalah sebuah aktivitas kenegaraan atau kekuasaan yang berperan sebagai menentukan dan menerbitkan hukum. Sedangkan jika tanpa adanya hukum, politik pun akan menyebabkan kesewenang-wenangan. Maka dari itu, hukum dan politik itu saling berkaitan. Nah, yang ketiga sebagai daya tarik ikat sebuah konstitusi yaitu moral. Menurut Paul Scholten, keputusan moral adalah otonom atau teonom. Yang dimaksud dengan teonom adalah hukum abadi, yaitu kehendak ilahi yang mengarah segala ciptaannya itu ke arah tujuan mereka, kehendak mereka. Nah, di dalam moral juga dikenal dengan adanya sanksi, tetapi sanksi ini bukan bersifat lahiriah, melainkan bersifat batiniah, seperti rasa malu dan menyesal, karena moral tersendiri biasanya lahir dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-14 mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca penjajahan. Nah, yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia dianggap sebagai Hindia Belanda atau bagian dari kerajaan Belanda. Pada saat itu, Indonesia belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Peraturan perundang-undangan pada saat penjajahan Belanda juga disebut dengan UUD Kerajaan Belanda karena masih dianggap sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Peraturan ini sentralistik atau mengacu pada peraturan Belanda atau kerajaan Belanda itu sendiri. Yang kedua yaitu pada masa penjajahan Jepang. Nah, dalam sejarah Perang Asia Timur dapat digambarkan bahwa posisi Jepang di Indonesia adalah sebagai kekuatan kolonial. Dengan kata lain, Jepang tidak diperbolehkan mengubah konstitusi atau struktur hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan wilayah penduduk Jepang merupakan wilayah konflik yang menjadi pertempuran antara pasukan Jepang dan Belanda. Adapun sistem pada pasca kemerdekaan itu ketatanegaraan Indonesia itu menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1945 sampai 1949, dan yang kedua yaitu berubah menjadi RIS pada tahun 1949 sampai dengan 1950, dan berubah lagi menjadi UUDS atau Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Dan yang selanjutnya yaitu Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965, yang selanjutnya yaitu Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1965.
98. Nah, ada pula pada masa era reformasi. Pada era reformasi ini, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah dilakukannya amandemen pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Yang selanjutnya ada dui kewarganegaraan. Nah, yang pertama ada dui kewarganegaraan terbatas yang dimana bertujuan untuk melindungi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur berbeda negara. Karena mempertahankan atau bertujuan untuk melindungi di mana ada percampuran negara itu negara yang menganut asas ius soli, karena si anak merupakan hasil perkawinan campur, otomatis ia mempunyai status kewarganegaraan ganda. Namun, apabila si anak sudah menginjak usia 18 tahun, sudah menikah, maka anak tersebut harus memilih salah satu dari kewarganegaraannya. Sedangkan yang kedua yaitu dui kewarganegaraan penuh, dan yang ketiga yaitu dui kewarganegaraan bersyarat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, mohon bimbingannya, dan terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.